Teman-teman sekalian, di masyarakat sering kita jumpai seseorang yang telah menjalani hukuman ketika dia hendak bebas keluar dari penjara, seketika aparat penegak hukum menangkapnya dia kembali karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, ya. Sehingga menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana caranya menentukan ada tidaknya TPPU dalam suatu perkara? Secara konseptual kita tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana lanjutan, atau saya lebih suka menyebutnya secondary crime. Artinya dia sangat tergantung kepada tindak pidana asal atau tindak pidana pokok, yang kalau saya menyebut dengan primary crime. Dengan kata lain, tidak mungkin ada secondary crime atau tindak pidana lanjutan apabila tidak ada primary crime atau tindak pidana asal. Nah, lalu kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana menentukan ada tidaknya TPPU tersebut? Yang pertama, kita harus kembali kepada unsur-unsur daripada TPPU. Yang pertama, ada unsur setiap orang. Kemudian ada perbuatannya. Perbuatannya ini bisa bermacam-macam, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, antara lain menempatkan, ya, membayarkan, termasuk juga mentransfer dan lain sebagainya. Itu diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, lalu kemudian ada unsur patut menduga. Ini sikap batinnya, ya, menduga bahwa ini perolehannya dari kegiatan yang tidak sah misalnya. Lalu kemudian ada juga tujuannya. Jadi sebenarnya tujuannya itu apa? Itu harus dibuktikan bahwa tujuannya yang paling pokok adalah untuk menyamarkan dan menyembunyikan perolehan dari harta hasil tindak pidana tersebut. Nah, lalu kita harus juga mengaitkannya dengan ada hubungan atau relationship antara primary crime dengan secondary crime tadi, ya. Nah, ini semua kita buktikan sedemikian rupa. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi, maka memang di sana ada tindak pidana pencucian uang. Tapi sebaliknya, apabila unsur-unsur yang paling pokok tadi tidak ada tujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan harta benda tersebut, maka dipastikan di sana tidak ada unsur TPPU. Sekilas itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.